Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meraung. Pada saat ketika Yin Yang Immortal terganggu, Chu Feng melemparkan tebasan lagi padanya. Segera, Immortal Yin Yang langsung bereaksi. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir tebasan yang dilepaskan oleh Chu Feng. Hanya saja, meskipun dia berhasil memblokir tebasan Chu Feng yang datang, dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap petir merah yang masuk yang merobohkan langit. Bang! Ledakan yang menusuk telinga terdengar, dan seluruh wilayah itu benar-benar hancur. Immortal Yin Yang seketika saja dilanda oleh petir merah. Tidak hanya dia kehilangan cengkeramannya dari Ancient Alligator Body Piercing Blade, tapi dia juga terlempar ke tanah beberapa meter jauhnya. Setelah mendapatkan keunggulan dalam pertarungan, bagaimana mungkin Chu Feng berhenti sampai di situ? Dia mengangkat kakinya, lalu berencana untuk mengejar dan membunuh Immortal Yin Yang. Dakduk, namun tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba saja bergetar. Kemudian, dia meraih pedang Dewa Jahat dengan erat dengan satu tangan, dan tangan yang lain dengan erat meraih dantiannya. Hanya dalam sekejap, keringat dingin memenuhi seluruh tubuh Chu Feng. Seketika, kulit Chu Feng berubah pucat pasi. Dia juga tidak bisa menahan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan rasa sakit yang sangat besar, bahkan Chu Feng yang merupakan seseorang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi untuk rasa sakit, dia saat ini mengungkapkan ekspresi yang terdistorsi oleh rasa sakit. Bertahanlah sejenak, bertahanlah sejenak. Sedikit lagi, dan pertempuran ini akan berakhir. Biarkan aku membunuhnya. Biarkan aku membunuhnya. Selama aku bisa membunuhnya, bahkan jika kamu ingin mengambil hidupku, aku tidak akan mengeluh. Teriak Chu Feng dengan suaranya yang lemah. Kata-kata itu diucapkan kepada pedang Dewa Jahat. Chu Feng berbicara kepada pedang Dewa Jahat, karena dia tahu bahwa pedang Dewa Jahat adalah senjata yang memiliki kehidupan. Chu Feng tahu bahwa selama Evil God Sword bersedia membantunya, dia pasti akan bisa membunuh Immortal Yin Yang. Selanjutnya dengan situasi seperti itu, dia harus membunuh Immortal Yin Yang. Selain itu, dia tidak hanya akan dibunuh oleh Immortal Yin Yang, Lil Red dan Xian Miao Miao juga akan dibunuh olehnya. Dibandingkan dengan itu, Chu Feng lebih suka menyerahkan hidupnya sendiri. Namun sayangnya, pedang Dewa Jahat tampaknya tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Chu Feng sama sekali. Tidak hanya rasa sakit dari serangan balasan yang berasal dari dantian Chu Feng tidak berkurang sedikit pun, tapi itu malah tumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Rasa sakit itu menjadi begitu kuat, sehingga Chu Feng tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Jangankan untuk mengacungkan pedang Dewa Jahat untuk bertarung lagi, Chu Feng bahkan tidak bisa mengambil langkah maju. Mengaum. Tepat pada saat itu, suara hantu meraung dan serigala melolong dari langit tumbuh menjadi lebih keras. Sepasang tangan kerangka merah besar mulai menjulur dari langit, dan mereka bergerak menuju Yin Yang Immortal untuk meraihnya. Pada saat itu, Immortal Yin Yang yang hanya terluka ringan, dia sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Karena tiba-tiba saja, dia merasakan bahaya yang mengancam jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa, tangan kerangka merah besar itu akan menghancurkannya sampai mati. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang menindas dari tangan kerangka merah itu benar-benar terlalu kuat. Mereka hanya melampaui batas pemahamannya. Dia tahu bahwa sebelum tangan itu bahkan dapat meraihnya, kekuatan yang menindas itu akan menghancurkannya sampai mati. Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti tidak nyata. Kenapa ini bisa terjadi? Dewa Yin Yang mulai berteriak histeris. Dia benar-benar merasa seolah-olah sedang bermimpi. Jika dia memiliki pilihan untuk memilih, dia akan berharap untuk dapat segera bangun dari mimpi buruk ini, karena mimpi buruk yang menakutkan ini tidak lagi dia inginkan. Crot, tepat pada saat itu, Chu Feng memuntahkan seteguk darah. Kemudian matanya terpejam, dan dia pun pingsan. Dari tengah langit, dia jatuh dengan kejam ke tanah.
Bas-bas. Pada saat Chu Feng kehilangan kesadarannya, tangan kerangka merah tua di langit mulai berubah menjadi banyak gas merah tua. Selain itu, awan berdarah yang keras dan petir merah juga, itu berubah menjadi gas merah tua. Gas merah tua kembali ke bentuk pusaran merah yang berputar di langit. Pada saat itu, seolah-olah kiamat telah tiba di wilayah ini. Adegan itu sangat menghancurkan. Akhirnya, gas Crimson Spiral berubah menjadi sinar merah Crimson, dan turun ke pedang dewa jahat di tangan Chu Feng. Langit pada saat itu benar-benar merah, itu sebelum mulai berangsur-angsur kembali normal. Kekosongan yang hancur mulai direformasi. Segera, langit kembali ke penampilan semula. Itu menjadi damai sekali lagi. Adapun Immortal Yin Yang, dia menghela napas panjang dan lega. Alasan untuk itu adalah, karena bahaya fatal akhirnya menghilang. Meskipun bahaya fatal telah menghilang dan langit telah kembali normal, tapi jantung Yin Yang Immortal tetap tidak nyaman. Immortal Yin yang terbaring di tanah selama beberapa saat, sebelum akhirnya dia perlahan-lahan berdiri. Dia mengulurkan tangannya, lalu membuat gerakan meraih, dan Ancient Alligator Body Piercing Blade kembali ke tangannya. Baru setelah itulah, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Bocah, apakah kamu manusia atau iblis? Mungkinkah kamu putra iblis? Apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya? Ucap Immortal Yin Yang. Meskipun Chu Feng telah kehilangan kesadarannya, tapi Immortal Yin yang masih bergetar, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama, sebelum secara perlahan berjalan menuju Chu Feng dengan Ancient Alligator Body Piercing Blade di tangannya. Kecepatannya sangat lambat, dan penuh dengan kehati-hatian. Karena pelajarannya sebelumnya, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Setelah berjalan selama beberapa saat, dia akhirnya tiba di lokasi yang agak jauh dari Chu Feng. Dia tidak berani terus mendekati Chu Feng. Namun sebaliknya, dia melihat ke arah Chu Feng dengan tatapan yang sangat hati-hati. Chu Feng, apakah kamu berpura-pura mati? The Yin Yang Immortal berteriak pada Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng tidak menanggapinya. Apa menurutmu ini lucu? Kamu sedang bermain-main dengan aku kan, bukankah begitu? The Yin Yang Immortal berteriak keras. Namun sayangnya, Chu Feng masih tidak menanggapi. Chu Feng, berhentilah berpura-pura mati. Bangunlah. Datang dan bunuh aku. Immortal Yin yang masih berteriak dengan keras. Namun sayangnya, Chu Feng masih tidak menanggapi. Hehehe. Setelah berteriak seperti ini untuk waktu yang lama, pandangan Yin yang Immortal yang gugup akhirnya mulai mereda. Akhirnya, tawa terdengar dari topeng aneh itu sekali lagi. Tampaknya kamu benar-benar kehilangan kesadaran. Sepertinya bukan kamu yang kuat. Tapi sebaliknya, pedang dewa jahat itulah yang kuat, ucap Immortal Yin Yang. Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng telah kehilangan kesadarannya, Immortal Yin yang akhirnya berani untuk terus mendekati Chu Feng. Setelah tiba di depan Chu Feng, tawanya menjadi lebih keji. Lalu pada saat yang sama, tawanya memunculkan perasaan beruntung. Evil God Sword, Demon Armament yang legendaris, reputasimu benar-benar tidak sia-sia, ucapnya. Immortal Yin yang mengulurkan tangannya ke pedang dewa jahat di tangan Chu Feng. Namun tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan Evil God Sword, dia ragu-ragu sejenak, lalu menarik kembali tangannya yang terulur. Dia tidak ingin menyentuh pedang dewa jahat itu. Meskipun pedang dewa jahat hanya senjata, tapi itu telah membuatnya trauma luar biasa, dan membuatnya merasa sangat ketakutan karenanya. Chu Feng, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Meskipun aku seharusnya tidak membunuhmu setelah kamu kehilangan kesadaran, tapi aku harus membunuhmu, ucap Immortal Yin Yang. Segera, niat membunuh dipancarkan oleh Immortal Yin Yang sekali lagi. Dia mulai mengangkat blade penusuk tubuh buaya kuno, dan berencana untuk menebas tubuh Chu Feng. Dan, wush! Namun tepat pada saat itu, cahaya merah menyala keluar dari lengan Chu Feng. Cahaya merah itu menyerang Immortal Yin Yang. Sial! Seru Immortal Yin Yang. Melihat cahaya merah tua itu, Immortal Yin Yang sangat ketakutan. Dia buru-buru mundur beberapa meter ke langit.
Awalnya, dia berpikir bahwa Evil God Sword bertingkah lagi. Namun setelah melihatnya dengan cermat, pikirannya yang gugup mulai mereda. Dia pertama-tama menghela nafas panjang, itu sebelum berkata dengan sedikit tersenyum. Jadi sebenarnya kamu, yang telah menyebabkan kerusakan, ucap Immortal Yin Yang. Ternyata cahaya merah itu adalah Lilred. Lilred melompat keluar setelah melihat, bahwa kehidupan Chu Feng dalam bahaya. Lilred itu berusaha melindungi Chu Feng. Namun meskipun kecepatan Lilred sangat cepat, tapi orang yang dihadapinya adalah Immortal Yin Yang. Dengan demikian, serangan mendadak itu dapat dihindari oleh Immortal Yin Yang. Si kecil, meski kamu tidak besar, tapi kecepatanmu cukup cepat juga. Kamu bukan serangga spiritual kerajaan. Mungkinkah kamu juga menjadi harta yang diperoleh Chu Feng dari suatu tempat? Yin Yang Immortal bertanya kepada Lilred. Kamu tidak diizinkan untuk menyakiti Tuan Besar. Kalau tidak, aku akan menggigitmu sampai mati. Aku ini beracun. Hanya air liurku saja sudah dapat membunuhmu, dan menghancurkan jiwamu, kata Lilred dengan ekspresi ganas. Hahaha, Immortal Yin yang tertawa terbahak-bahak. Sejak awal dia merasa konyol, bahwa seekor serangga kecil berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun tak lama kemudian, tawanya menjadi kemarahan. Pada akhirnya, tawa itu menjadi penuh dengan kemarahan. Bahkan cuaca pun berubah oleh pikirannya. Tiba-tiba saja, dia mengarahkan blade alligator body piercing miliknya ke arah Lilred, dan berteriak dengan marah. Seekor serangga kecil belaka, kamu benar-benar berani membual dengan begitu tak tahu malu kepadaku. Apakah kamu benar-benar menganggap aku, Immortal Yin Yang ini sebagai orang bodoh? Teriak Immortal Yin Yang. Aku tidak peduli. Jika kamu berani menyakiti Tuan Besar, aku akan menggigitmu sampai mati, bahkan jika aku harus mati juga, balas Lilred. Namun demikian, Lilred sama sekali tidak takut dengan Immortal Yin Yang. Justru sebaliknya, dia sangat keras kepala. Sepertinya Lilred sudah melihat hidup dan mati. Baiklah, aku akan membunuhmu juga. Aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama-sama, teriak Immortal Yin Yang. Dipenuhi dengan kemarahan, Immortal Yin Yang berencana untuk membunuh Lilred dan Chu Feng. Rumble. Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari gua di dekatnya. Immortal Yin Yang buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah ledakan itu, dan menemukan bahwa celah besar telah muncul di gua di dekatnya. Bebatuan hancur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Selain itu, ia dapat merasakan semacam aura khusus dari dalam gua. Hanya saja, meskipun dia dengan hati-hati memeriksa gua, tapi dia tidak dapat menemukan siapapun atau apapun di dalamnya. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari bawah. Yin Yang Immortal, apakah kamu yang melukai Chu Feng? Tanya seseorang. Mendengar itu, Immortal Yin Yang mengalihkan pandangannya ke bawah. Pada saat itu, matanya mulai bersinar karena terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena di bawahnya bukan hanya Chu Feng yang tidak sadar dan Lilred yang marah, tapi ada juga seorang gadis muda. Gadis ini memiliki rambut pirang, dan penampilannya yang cantik. Terutama sepasang matanya, mereka hanyalah puncak keindahan. Namun kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi, itu dikeluarkan dari matanya pada saat itu. Putri Miao Miao, mengapa kamu ada di sini? Seru Immortal Yin Yang. Immortal Yin Yang terkejut setelah melihat Xian Miao Miao. Tidak hanya dia tahu siapa Miao Miao, tapi dia juga pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dengan demikian, keduanya dapat dianggap sebagai kenalan. Jadi kamu yang melukai Chu Feng? Tanya Xian Miao Miao lagi. Selain itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha, tiba-tiba saja, Immortal Yin Yang terkekeh. Merasakan niat membunuh di mata Xian Miao Miao yang tumbuh semakin kuat, dia merasa itu sangat lucu. Sepertinya kamu memiliki beberapa transaksi dengan Chu Feng itu. Apakah para elf era kuno ingin menaiki kapal penahan angin seperti Chu Feng? Memeluk pohon besar yang bisa mencapai langit, tetapi belum matang. Hahaha, ini benar-benar lucu. Immortal Yin yang mengejek dan terus mengejek.
Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu yang melukai Chu Feng? Xian Miao Miao bertanya lagi, bahkan nada suaranya sangat tajam. Putri Miao Miao, kecepatan kemajuan kultivasi kamu benar-benar cepat. Lalu kenalah kalau kamu sudah menjadi kaisar bela diri peringkat 5. Tapi sayangnya, bahkan jika kamu adalah kaisar bela diri peringkat 5 dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, kamu itu masih tidak dapat melakukan apapun padaku. Karena aku juga seorang kaisar bela diri peringkat 6 dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Karena itulah, jangan beri aku perilaku sombong itu, seolah-olah kamu mampu membunuh aku kapan saja jika kamu menginginkannya, kata Yin Yang Immortal. Dan, wush, dalam sekejap, Xian Miao Miao tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sinar dingin segera menyapu. Dan, cerot, lengan di mana Immortal Yin yang memegang blade alligator body piercing, itu sebenarnya telah dipotong. Menjerit, rasa sakit karena lengannya terpotong, itu menyebabkan Yin Yang Immortal menjerit dengan sedih. Terkejut, keterkejutan yang tak tertandingi memenuhi matanya. Ketika dia melihat ke arah Xian Miao Miao lagi, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Siapa yang memberitahumu, bahwa aku memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Tanya Xian Miao Miao dengan suara dingin. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, kamu benar-benar juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, tanya Immortal Yin Yang. Setelah memverifikasi masalah ini, Yin Yang Immortal tumbuh menjadi lebih heran. Jika Xian Miao Miao memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, maka ia dapat bertarung melawannya. Namun sayangnya, kekuatan pertempuran Xian Miao Miao mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Ini berarti bahwa, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawannya. Meskipun Immortal Yin yang adalah kaisar marsial peringkat 6, tapi seperti kebanyakan kaisar marsial, ia hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun ketika dibandingkan dengan kekuatan pertempuran Xian Miao Miao yang menantang surga, yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, dia masih memiliki 2 tingkat kultivasi tambahan yang bisa dia atasi, sedangkan semua kelebihannya akan menghilang. Dengan kultivasi peringkat 5 kaisar bela diri, dan kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 2 tingkat tambahan kultivasi di ranah kaisar bela diri, itu berarti bahwa Xian Miao Miao mampu bertarung setara melawan peringkat 7 kaisar bela diri. Maka secara alami, dia, kaisar marsial peringkat 6, itu tidak akan cocok dengan Xian Miao Miao. Kamu telah melukai Chu Feng. Dengan demikian, aku akan mengambil hidup kamu, kata Xian Miao Miao dengan dingin. Tidak, Putri Miao Miao, harap tunggu dulu. Aku bukan orang yang melukai Chu Feng. Dia kehilangan kesadaran sendiri, ucap Immortal Yin Yang. The Yin Yang Immortal buru-buru mencoba menjelaskan. Dia bahkan melihat ke arah Lil Red dan menambahkan. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan tanyakan cacing tanah itu, tambahnya. Bajingan, kamulah yang cacing tanah. Bahkan seluruh keluargamu adalah cacing tanah. Lil Red mengutuk. Xian Miao Miao memandang Lil Red dan bertanya. Lil Red, apakah yang dia katakan itu benar? Tanya Miao Miao. Ini, mata kecil Lil Red mulai berputar-putar, dan seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah merenung selama beberapa waktu, Lil Red berkata. Ya, itu yang sebenarnya. Dengarlah, aku tidak berbohong. Immortal Yin yang buru-buru menyela. Bahkan jika itu masalahnya, cedera Chu Feng terkait dengan kamu. Dengan demikian, hidup kamu tidak bisa terhindarkan, ucap Miao Miao. Saat Xian Miao Miao berbicara, dia mengulurkan tangan putihnya, dan meraih ruang kosong di depannya. Snap, seketika saja banyak retakan mulai muncul di ruang di sekitar Yin yang Immortal seperti sekelompok laba-laba. Kemudian, celah-celah itu berubah menjadi jaring besar, dan menyegel Immortal Yin yang di dalamnya. Seolah-olah dia telah ditempatkan ke dalam karung yang dibuat oleh kehampaan dan ruang itu sendiri,
dan dalam sekejap Immortal Yin yang jatuh ke tanah. Apa yang digunakan Xian Miao Miao bukanlah teknik biasa. Namun sebaliknya, itu adalah keterampilan marsial tabu. Meskipun Immortal Yin yang berjuang keras, tapi dia tidak dapat melakukan apapun kepada jaring yang dibuat Xian Miao Miao untuk menangkapnya. Dan bahkan, dia bahkan tidak dapat berbicara. Sederhananya, hidupnya ada di tangan Xian Miao Miao. Kamu berani menindas tuan yang hebat, kamu berani menindas tuan yang hebat. Aku akan memukulmu sampai mati, aku akan memukulmu sampai mati, teriak Lil Red. Little Red segera berlari, dan mulai dengan cepat membenturkan tubuh kecilnya ke tubuh Yin yang immortal. Karena Immortal Yin yang dikekang, dia tidak dapat menghindari serangan Lil Red. Namun meski begitu, Lil Red tidak bisa melukai Yin yang immortal dengan kekuatan yang dia miliki. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Immortal Yin yang masih sangat marah. Dia, Grand Yin yang immortal, sebenarnya telah dikurung. Selanjutnya, seekor serangga kecil bahkan berani-beranian menabrak dirinya tanpa henti. Betapa memalukannya hal ini. Jika masalah ini menyebar, reputasi besarnya akan hancur total. Meskipun Yin yang immortal telah menyatakan bahwa dia hanya peduli tentang kekuatan dan bukan reputasinya, tapi dia sebenarnya sangat peduli dengan reputasinya. Luka-lukanya sebenarnya sangat serius. Sepertinya ini hasil dari serangan balasan. Mungkinkah itu karena pedang itu? Ucap Miao Miao. Xian Miao Miao berjongkok di samping Chu Feng, dan dengan hati-hati mengamati kondisi lukanya. Meskipun dia bukan seorang spiritualis dunia, tapi dia memiliki persepsi yang sangat kuat. Dalam hal persepsi, dia tidak kalah dengan para spiritualis dunia biasa. Saat dia melihat Chu Feng terbaring di tanah dengan cedera serius saat dia bangun, dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Yang dia tahu adalah, bahwa Yin yang immortal ingin membunuh Chu Feng. Namun demikian, dia bisa merasakan bahwa luka-luka pada dantian Chu Feng sangatlah serius. Lebih lanjut lagi, dia memperhatikan bahwa itu terkait dengan pedang dewa jahat di tangan kanan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.